Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Oh, baiklah, sebelum belajar, coba tengok di sebelahnya masih ada sampah atau tidak. Bersih ya kelasnya? Ya. Sebelum belajar, yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran IPA silakan disimpan ya, dan silakan dikeluarkan buku catatannya. Sudah? Udah, Bu. Oh, baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua silakan dipimpin doanya. Baiklah. Siap, gerak. Muhammad, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Semoga dengan berdoa kita dapat mempelajari pelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Amin. Baiklah, sebelum belajar, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Tolong diangkat tangannya. Al-Hadid Hidayatullah. Hadir. Alfitok Ramadan. Hadir. Mufdi Alifah Marhen. Hadir. Muhammad Azza Marhen. Hadir. Putri Ramadhani. Absen. Kemana Putri? Di rumah. Gak ada suratnya? Enggak. Oh, baiklah. Libur lagi. Baiklah Nanda, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Vito apa? Tentang penerapan bioteknologi dan kehidupan dalam kehidupan, Bu. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah belajar tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Jadi, materi minggu kemarin, Ibu telah menjelaskan ada beberapa bidang penerapan bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi pangan, bioteknologi peternakan, bioteknologi pertanian, bioteknologi kesehatan, bioteknologi lingkungan. Siapa yang masih ingat contoh dari bioteknologi pangan? Ibu. Ya, Dit. Contoh penerapan bioteknologi di bidang pangan yaitu roti, tempe, dan tapai. Ya, benar. Siapa yang masih ingat apa itu penerapan dari bioteknologi kesehatan? Saya, Bu. Vaksin dan antibiotik, Bu. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah belajar tentang penerapan bioteknologi dalam kehidupan yang telah dijelaskan oleh Adi dan Vito tadi. Contohnya bioteknologi pangan, ada tempe, roti, tapai, dan masih banyak lagi. Dan yang dijelaskan oleh Vito tadi, bioteknologi dalam kesehatan, yaitu ada vaksin dan antibiotik. Baiklah Ananda, sebelum kita belajar, Ibu akan kasih semangat pagi dulu ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Udah siap untuk belajar? Siap. Duduknya yang rapi ya, jangan ada yang berbicara. Baiklah, Ananda ada baca buku nggak yang Ibu suruh? Ada. Ada? Ada. Ya. Nanti dikumpulkan ya tugasnya. Ya, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Jadi kemarin kita telah belajar tentang penerapannya. Sekarang kita belajar dampak. Apa tadi? Dampak. Tadi yang dijelaskan sama Ari tadi apa dalam bioteknologi pangan? Bioteknologi pangan tadi apa saja dari contohnya? Roti, tempe, dan tapai. Apa lagi? Tempe. Tempe, Tapai. tapai, Yogurt. yogurt. Nah, tadi bidang kesehatan. Apa? Apa tadi?
tadi? Vaksin, antibiotik, dan antibiotik. Dan antibiotik. Nah, berarti Ananda telah paham ya materi minggu kemarin? Paham. Baiklah, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Pada hari ini kita belajar tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui apa saja dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan bagaimana pengembangan bioteknologi. Baiklah, selanjutnya kita akan ke minggu kemarin kita telah belajar tentang penerapan bioteknologi. Berdasarkan pemahaman Ananda semua, kan kita telah mengetahui nih manfaat bioteknologi. Ada bidang apa tadi? Bidang pangan, pertanian, kesehatan, peternakan, lingkungan. Jadi sampai saat sekarang ini ilmuwan itu masih melakukan penelitian di dalam bidang bioteknologi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan produk baru. Produk baru ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, bioteknologi ini memiliki banyak sekali keuntungan. Selain keuntungan, ada juga dampak negatifnya. Jadi Ibu akan menjelaskan dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang dampak terhadap lingkungan. Ada yang lihat penghapus Ibu? Enggak, Bu. Enggak ada ya? Pakai tisu, Bu. Tidak, Ibu pakai tisu aja ya. Apa tadi yang pertama? Dampak pada bidang lingkungan. Ya. Yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan. Nah, masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin? Bahwa tanaman transgenik itu merupakan tanaman dari apa? Rekayasa genetik. Ya. Jadi lingkungan ini itu berpengaruh pada tanaman transgenik. Tanaman transgenik. Selain tanaman transgenik, ada juga pada hewan transgenik. Masih ingat nggak kemarin? Tanaman transgenik apa? Jagung. Apa lagi? Pepaya. Apa? Mie. Kalau hewan apa? Sapi berotot. Nah, berarti masih ingat ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kenapa bioteknologi ini berdampak kepada bidang lingkungan. Jadi, tanaman atau hewan transgenik itu memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat mencemari keanekaragaman yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Jadi, kenapa tadi dampak dari lingkungan apa? Dapat merusak plasma nutfah. Dicatat ya. Merusak nutfah. Merusak plasma nutfah. Nah, jadi yang pertama tadi bidang lingkungan. Di lingkungan itu dampak negatifnya dapat merusak plasma nutfah. Yang kedua yaitu pada bidang kesehatan. Apa tadi contohnya kesehatan? Vaksin dan antibiotik.
Ya, benar. Contoh dari penerapan bioteknologi di bidang kesehatan yaitu ada vaksin dan antibiotik. Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen yang jika dikonsumsi oleh manusia itu dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit. Pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat tanaman transgenik ini dapat seseorang menyebabkan alergi. Jadi apa tadi dampaknya? Menyebabkan penyakit. Apa penyakitnya? Alergi. Ya, alergi. Nah, jadi karena hal ini terdapat beberapa sebuah kasus. Kasusnya yaitu tanaman kedelai transgenik itu dibuktikan mengandung gen dari kacang Brazil yang dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi alergi ini karena mengonsumsi produk tanaman dan hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol yang disalahgunakan untuk minuman beralkohol. Padahal minuman beralkohol ini jika dikonsumsi terus-menerus akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Apa dampak buruknya? Mabuk. Nah, jadi tidak boleh mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Selanjutnya itu pada yang ketiga, catat ya. Sosial dan ekonomi. Nah, tadi yang kedua ada pada kesehatan. Yang ketiga itu sosial dan ekonomi. Ada jelas tulisan Ibu? Jelas. Bisa dibaca? Bisa. Yang ketiga sosial dan ekonomi. Nah, jadi berbagai produk dari bioteknologi ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah sehingga kualitas panennya sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat merugikan petani tradisional karena kalah bersaing dengan pemasaran sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini berkelanjutan, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju mengembangkan organisme transgenik itu memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Jadi apa tadi dampaknya? Merugikan petani. Jadi pada bidang sosial dan ekonomi itu dapat merugikan petani. Nah, baiklah Ananda, 3 topik ini merupakan dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama tadi lingkungan, yaitu tanaman transgenik. Yang kedua apa? Kesehatan, menyebabkan penyakit. Nah, yang ketiga sosial dan ekonomi, yaitu merugikan petani. Nah, berarti Ananda telah paham ya materi yang Ibu sampaikan. Baiklah Ananda, Ibu ingin kasih satu pertanyaan. Coba sebutkan penyakit apa yang disebabkan oleh dampak negatif bioteknologi. Yang Mufdi? Alergi. Ya benar, tepuk tangan tuh Mufdi.
Ya, benar. Dampak negatif bioteknologi pada bidang kesehatan itu dapat menyebabkan penyakit alergi. Berarti Ananda telah paham ya materi yang Ibu sampaikan. Baiklah Ananda. Sebelum kita kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, Ibu pengen Ananda coba salah satu dari Ananda sebutkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa? Ayah Mudi, coba jelaskan apa saja kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan terdapat dalam satu, lingkungan dapat mencemari keanekaragaman yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. 2, kesehatan dapat memicu reaksi alergi bagi yang mengkonsumsi tanaman dan hewan transgenik. 3, sosial dan ekonomi menyebabkan kerugian bagi petani. Ya, tepuk tangan untuk Mufdi. Baiklah, Ananda dapat menyimpulkan materi pembelajaran ini dengan baik. Wah, Ibu senang sekali nih masuk ke kelas 92 ini karena anak-anaknya aktif ya dalam belajar pada hari ini. Semoga pembelajaran ini berkah untuk kita semua ya. Amin. Baiklah, sebelum kita pulang, Ibu mau kasih tugas. Nah, dicatat ya. Ibu mau kasih tugas dulu. Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk tugas minggu depan. Oh ya, tugas yang tadi silahkan dikumpulkan ke depan ya. Siapa yang nggak bikin tugas? Azam. Kamu nyemain juga, Bu. Kenapa Azam nggak bikin tugas? Lupa? Nah, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, catat ya. Tugas. Jelas urusan Ibu? Jelas. Nah, tugasnya yaitu Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Adit dan Mufdi. Kelompok kedua Azam dan Vito. Nah, tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu Ananda semua membuat salah satu bioteknologi konvensional. Udah tahu kan bioteknologi konvensional? Nah, apa? Tapai, tempe, roti, yogurt. Jadi kan banyak sekali tuh contoh dari bioteknologi konvensional. Nah, jadi Ananda kelompok 1 dan kelompok 2 itu silahkan ya dibikin salah satu produk bioteknologi konvensional. Ya, minggu depan produknya dibawa ya. Sudah ngerti kan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Maka berakhirnya pembelajaran pada hari ini, berakhir juga penjelasan dari Ibu. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Baiklah, sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.